Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa. Qala al-faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, akhirnya an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anhu qalat. Asma binti Yazid mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man syaribal khamra, siapa saja minum khamar, fajala fi batnihi, masuklah ke dalam perutnya, lam tuqbal minhu salatun sab'an, sembahyangnya tidak diterima 7 hari. Di terjemahan 7 hari. 7 hari. Fa in hiya adhabat aqlahu, kalau khamar tadi menghilangkan akalnya tidak diterima 40 hari. Wa in mata kafiran, kalau dia mati kufur. Kufur ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur akidah. Kalau dia tetap meyakini benda itu haram, dia disebut kufur nikmat. Tapi kalau dia mengatakan khamar itu halal, berarti dia kufur akidah. Keluarlah dia dari Islam. Nah, saat-saat mati itu atau dalam hidupnya mungkin dia menghalalkan khamar, tapi kan kita tak tahu. Maka tetap saja kita selenggarakan 4 fardu kifayah kepada dia. Wa in taba taballahu alaihi, kalau dia taubat Allah menerima taubatnya. Wa in ada, kalau udah taubat balik lagi, kana haqqan 'alallahi an yusqiyahu min tinatil khabal, maka sudah pantaslah Allah meminumkan untuk dia tinatul khabal. Secara bahasa Arab, tinah artinya campuran, khabal artinya kerusakan atau kematian. Tetapi apa yang dimaksud dengan tinatul khabar dalam istilah Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Kita tiru sahabat Rasulullah. Kalau enggak ngerti sesuatu, ragu, tanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma tinatul khabali, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Rasulullah jawab, sadidu ahlin nar, campuran nanah dan darah pengisi neraka. Itulah minuman orang yang minum khamar di dunia. Ya. Hadis berikutnya, apabila seseorang syaribal khamra maratan, sekali aja dia minum khamar, lam tuqbal salatuhu, sembahyang tidak diterima, puasanya tidak diterima, wala sairu amalihi, seluruh amal ibadah kebaikannya tidak diterima, arba'ina yauman, 40 hari. Bukan tidak ditulis ya jamaah, tidak diterima, tapi tulisan tetap ada di sisi malaikat raqib atid. Apabila minum yang kedua, Allah la yaqbalullahu salatahu, Allah tak terima sembahyangnya, puasanya, dan seluruh amalnya, samanina yauman, selama 80 hari. Wa idza syaribat salisata, kalau dia minum kali ketiga, sampailah dia 120 hari. Kalau dia minum kali 4, faqtuluhu, kata Rasulullah, bunuh dia. Karena berarti dia kafirun, orang kafir. Sebab berarti menghalalkan khamar. Jadi kata kuncinya, kalau dia menghalalkan khamar, itu maksud hadis Rasulullah, jangan salah paham ya. Wa haqqu 'alallahi an yusqiyahu min tinatil khabali, pantas Allah meminumkan dia tinatul khabal. Ditanya, apakah yang dimaksud dengan tinatul khabal ya Rasulullah? Sadidu ahlin nar, campuran nanah dan darah pengisi neraka. Ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah mengatakan dosa dan kesalahan itu dijadikan di satu tempat. Dosa ini bahasa kiasan saja.
Dosa dan kesalahan dijadikan satu tempat yang terkunci, tergembok. Wa ju'ila miftahu, dan dijadikan kunci yang membuka gemboknya syurbul khamri, minum khamar. Yani idza syuribal khamru, apabila diminum khamar, futiha ala nafsihi, dibukakan kepada dirinya abwabul khataya, pintu-pintu kesalahan. Jamaah. Kulluha, semua pintu dibuka. Jadi ini kita tak ada, ini pelajaran untuk kita saja, insyaallah, ya. Diriwayatkan dari sebahagian sahabat radhiyallahu anhum annahum qala, sebahagian sahabat mengatakan, man zawwaja karimatahu min syaribil khamri, siapa saja yang menikahkan anak gadisnya kepada peminum khamar, atau putrinya, karimah putri, tak mesti gadis juga. Ya, kalau dia menikahkan anak perempuannya kepada peminum khamar, faka'anna masaqaha ila zina, seakan-akan dia menggiring anak perempuannya itu kepada perbuatan zina. Pengertiannya, bahwa peminum khamar idza sakara, kalau dia mabuk, kasura kalamuhu fi talaqi, perkataan yang keluar dari mulutnya mudah kali mengatakan cerai, 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 cerai. Faqad hurimat alaihi imra'atuhu, sesungguhnya haram sudah istrinya itu kepada dia, wa wala yash'ur, tapi dia tak sadar. Jadi nanti orang akan bilang, bukankah dia mengucapkan cerai dalam keadaan tidak sadar, tidak jatuh cerainya? Kita kata iya, kalau dia tidak sengaja menghilangkan akalnya. Tapi dengan dia sengaja minum khamar, itu sesungguhnya sengaja dia menghilangkan akalnya. Maka kemudahan hukum tadi bahwa orang dalam keadaan pikiran yang tidak seimbang, tidak jatuh talaknya, itu kalau orang yang tidak secara sengaja menghilangkan pikirannya. Ini harap dipahami. Dikatakan, inna syaribal khamri syabihun bi'abadatil awsan, peminum khamar ini mirip dengan pengabdi berhala. Karena Allah Ta'ala sammal khamra, karena Allah Ta'ala menyebut khamar di dalam Al-Quran dengan kata-kata rijsan, rijsun, najis. Tapi jangan lupa jamaah, kata-kata rijsan atau najis itu lebih kotor lagi, lebih rendah lagi dari najis. Jadi najis itu sesuatu yang kotor. Lebih kotor lagi itu disebut namanya rijsun. Jadi najisun ganti nunnya jadi ra. Rijsun itu lebih kotor lagi. Jadi Allah menyebutkan rijsun itu, khamar itu rijsun, lebih kotor lagi daripada najis, lebih rendah. Wa amara bil ijtinabi anha, dan Allah perintahkan kita agar kita jauhkan diri daripada khamar. Itulah surah Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 90. Itu adalah rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Khamar itu adalah rijsun. Di terjemahan mungkin disebut najis, keji, lebih rendah lagi. Itu termasuk perbuatan syaitan. Jauhi itu. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Haji ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibu rijsa minal awsani. Jauhkanlah oleh kalian akan rijsun, berupa pengabdian kepada berhala. Jadi kosakatanya sama. Terhadap khamar, terhadap pengabdian berhala, Allah gunakan kata-kata rijsun. Menunjukkan yang buruk kali. Tahu-tahu kita, kalau saya sebut kita, maksudnya orang muslim, sebagian orang muslim bangga pula dengan minum khamar. Ini kita tak terimalah, ya. Seterusnya, Talha bin Musarrih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang yang minum khamar siang hari itu dia menyekutukan Allah sampai sore, sampai malam. Yumsi itu sore, malam antara maghrib ke isya itu disebut yumsi. Dan orang yang minum khamar malam, dia menyekutukan Allah dari malam sampai pagi.
Ini kalau orang melakukan itu menyekutukan oleh Abdullah bin Mas'ud, artinya dia nggak 100% mengimani apa yang dilarang dan disuruh oleh Allah. Maka disekutukannya itu dengan nafsu dia. Itu maksudnya kalau ditanya dia yakin Tuhan itu Allah. Dia pasti yakin khamar itu haram, tak boleh, tapi dilakukan juga, disekutukannya dengan hawa nafsu dia. Dia masih beragama Islam, kecuali kalau dia katakan khamar itu halal. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, kalau peminum khamar mati, tanam dan tahan aku. Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi peminum khamar nih, dia nggak ada nampak taubatnya. Sama dia sedang minum khamar atau tidak sekarang, tapi tak nampak dia taubat. Dia mati, tanam. Tapi aku kalian tahan. Suman basyu qabrahu. Gali kuburnya setelah kalian tanam. Kalau tidak kalian dapati jenazahnya membelakangi kiblat, faktuluni, bunuh aku. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Bermakna jenazahnya itu bukan lagi muslim. Sampai begitu Abdullah bin Mas'ud yakin betapa tercelanya perbuatan meminum khamar. Ini mau waspada, ya. Baik, jangan pakai alasan apapun. Kalau udah khamar udah selesai itu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala membangkitkan aku membawa hidayah, hudan, petunjuk, rahmatan, kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Ta'ala membangkitkan aku untuk menghapuskan alat musik dan suling dan seluruh perkara buruk masa jahiliyah dan pengabdian kepada berhala. Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaannya, tidaklah manusia yang meminum khamar di dunia kecuali diharamkan pada hari kiamat. Tidak Allah membiarkan manusia wala yatrukuha wala yatrukuha abdun min abidi. Tidaklah mengabaikannya, artinya tidaklah ditinggalkannya. Maksudnya dia tetap senantiasa minum khamar. Tidaklah dia meninggalkan minum khamar kecuali aku akan minumkan dia. Insyaallah. Wala yatruku 'abdun min 'abdi la saqaitu min hadiratul qudsi, salah saya. Dan tidaklah dia meninggalkan minum khamar. Artinya dia tak minum khamar lagi kecuali aku beri dia minum daripada hadiratul qudsi, hadirat Tuhan. Di situ terjemahan apa? Hadirat, udah ada tuh terjemahan yang lalu-lalu. Udah ada tuh sebelumnya. Hadirat qudsi itu artinya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah buka kasih sayangnya. Jadi kalau dia tak meninggalkan, dia tetap minum khamar, tak boleh di akhirat. Kalau dia meninggalkan minum khamar, tak ada lain. Allah akan berikan dia minum dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aus bin Sam'an mengatakan, demi Allah yang mengutusmu ya Rasulullah dengan membawa kebenaran, inilah ajiduha fi Taurati muharramatan 25 maratan. Aku dapati dalam kitab Taurat khamar itu disebutkan 25 kali haram meminumnya. 25 kali aku dapat dalam kitab Taurat. Celakalah peminum khamar. Haqqun 'ala Allah, pantas Allah Taala Allah yashrabaha, pantaslah atas Allah Ta'ala bahwa orang yang la yashraba 'abdun min afda illa saqallah. Ini macam mana terjemahannya ini? Wa haqqun 'ala Allah yashrabaha 'abdun min 'abidi fid dunya illa saqaya. Pantaslah atas Allah Ta'ala bahwa tidaklah orang yang meminumnya di dunia kecuali di akhirat Allah kasih dia minuman tinatul khabal. Tinatul khabal itulah tadi sadidu ahli jannah. Sadidu ahli nar. Nauzubillah ya Allah. Yaitu campuran nanah dan darah pengisi neraka.
Jadi nggak ada ceritanya itu dibolehkan dalam Islam. Islam ini sangat menjaga kesehatan akal fikiran. Seterusnya, Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, yaqulu ta'ala pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan, Aina alladzina kanu yunazzihuna anfusahum wasma'ahum fid dunya 'anil lahwi wa mazamir syaitan. Mana orang-orang yang waktu di dunia dia jaga diri dan pendengarannya dari mendengar hal-hal yang melalaikan dan dari seruling setan. Ij'aluhum fi riyadil miski. Letakkan mereka di taman-taman yang terbuat dari minyak wangi kesturi. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, Isma'uhum hamdi wa sanai. Perdengarkan oleh kalian wahai malaikat, asmi'uhum. Asmi'uhum. Perdengarkan oleh kalian wahai malaikat kepada mereka pujian dan sanjunganku. Karena di dunia mereka jaga pendengaran mereka dari hal-hal yang melarangkan. Hal-hal yang melalaikan. Di kitab terjemahan disebut mungkin itu suling ya. Suling, alat musik. Terhadap suling alat musik ini terjadi khilafiyah yang hebat di antara kalangan para ulama. Meskipun Imam Syafi'i mengharamkan alat-alat musik. Cuma satu alat musik yang disepakati, yaitu band tampar. Rebana itu saja. Bukan gendang yang panjang yang pakai gemerincing, bukan. Rebana itu saja yang dipukul pakai tangan. Itu aja, yang pipih. Cuma itu. Itu semua ulama sepakat. Boleh. Adapun yang lain-lain khilaf. Jamaah. Dan khilafiyah itu tak sampai membuat orang murtad keluar daripada Islam. Ini harap dipahamkan. Jadi hati-hati kalau ada yang mengharamkan jangan ditolak. Tapi kalau sampai dia mencela yang mengatakan tidak haram, ini kurang baik seperti ini. Mau hati-hati, ya. Wa akhbiruhum, kabarkan oleh kalian wahai malaikat kepada orang-orang yang menjaga membersihkan diri dan pendengaran mereka di dunia dari hal-hal yang melalaikan dan seruling setan itu. Apa yang dikhabarkan? Allah khafun alaihim wa la yahzanun. Mereka tak perlu takut, tak perlu cemas. Sedih, gundah gulana jamaah tak perlu. Walau di depan nampak neraka sudah aman insyaallah. Itulah upah daripada Allah Taala. Diriwayatkan dari Abi Wa'il dari Syaqiq bin Salamata bahwa Syaqiq bin Salamata du'a ila walimatin, pernah diundang pesta. Faro'a, kemudian dia melihat apa yang dilihat di pesta itu, la'abina murannina, biduan, para biduan. Orang dia pun pulang. Ya maaf. Ya, dia pun pulang. Kemudian dia mengatakan, aku dengar Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, sesungguhnya nyanyian itu dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air dapat menumbuhkan sayur mayur. Baklun. Jamaah. Nifak ini kemunafikan. Ciri munafik kita tahulah. Munafik itu mudahnya lain di luar, lain di dalam. Ini dia. Luar senyum-senyum sama kita. Dalam dia ngutuk aja nengok kita. Hati-hati jemaah. Nanti dibongkar Allah busuk-busuk kita tuh. Aku terang aja. Awak ngaji udah awak sampaikan semua. Tinggal kita. Nggak ada rumah sakit yang jelek. Kalau jelek dia pasti tutup. Nggak ada orang mau datang. Tapi yang isi dalam sakit jemaah. Macam kita ni tak ada yang jelek. Bagus-bagus kita ni semua. Tapi dalam ini hati-hati. Nanti dibongkar Allah busuk-busuk itu berbahaya tu. Tapi bukan pula mesti terang-terangan awak bilang. Kau jelek kali aku tengok baju kau ni. Tak boleh pula begitu. Ini mau hati-hati jemaah. Ya, jadi munafik itu mudahnya yang berada dalam. Tetapi dalam istilah agama, munafik itu luarnya Islam, dalamnya kafir. Luarnya Islam, dalamnya kafir. Itulah namanya munafik sejati. Munafik sejati. Hakiki. Diriwayatkan oleh Atha bin Sa'ib dan Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan, ada sekelompok penduduk Syam minum khamar. Ya, penduduk Syam minum khamar.
Baik, jamaah. Syam ini kalau sekarang jadi 4 negara. Syam itu negeri, jadi negara. Itu Jordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah sekarang ini. Jadi Jordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Itu negara. Dulu itu disebut negeri. Negeri ya. Baik. Jadi kata Abdurrahman Al-Sulami, sekelompok orang Syam minum khamar. Di antara mereka waktu itu ada Yazid bin Abi Sufyan. Nah, ya, wa alaihim yawma idzin Yazid bin Abi Sufyan. Waktu mereka bilang hialana halal. Khamarnya halal. Kenapa? Karena mereka salah paham terhadap surat Al-Maidah 93. Di situ disebutkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu." Orang beriman dan beramal solih tidak berdosa apa yang mereka makan. Jadi mereka beramal, kalau kita sudah beriman beramal solih, apapun yang kita makan itu menjadi halal. Itu. Makanya berbahaya kalau membaca Al-Quran itu kita tidak ahlinya. Tapi maksudnya memahami dan menafsirkan. Kalau membaca tak ada lah bahaya. Dia jamaah boleh lah, malah itu ibadah. Tapi kita pahamkan begini, padahal kita tidak ahli terhadap itu. Ini contohnya. Jadi kekeliruan orang belakangan terhadap sebahagian ayat Al-Quran atau sebahagian hadis Rasulullah itu bukan hal baru. Contohnya ini, orang beriman beramal solih tidak berdosa terhadap apa yang mereka makan. Jadi apapun mereka makan halal, itu pemahaman mereka. Maka dia pun mengirim surat kepada Khalifah Umar, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Dia kirim surat kepada Khalifah Umar tentang hal itu. Lantas kata Khalifah Umar kepada dia, "Ib'as bihim ilayya qabla an yursidu min man kibalaka." Bawa orang itu kemari sebelum orang itu rusak nyata-nyata di hadapan kau. Nah, bawa orang itu kemari, Madinah. Ketika mereka datang kepada Khalifah Umar pun mengumpulkan para sahabat. Khalifah Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat. Terkait ini, macam mana maksudnya ini? Nah, sahabat-sahabat sudah paham bahwa ayat ini enggak itu maksud dia. Tapi maksud Khalifah Umar, apa tindakan kita terhadap orang ini? Sebab orang ini begitulah memahami ayat Al-Quran. Maka sebahagian sahabat mengatakan, Inna muftara Allah. Innahu muftarau ala Allah. Orang ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Al-Quran tidak itu maksudnya. Wa syara'u fi dinihi malam ya'damillah. Mereka membuat aturan sendiri dalam agama Allah. Padahal Allah sendiri tidak buat seperti itu. Fadrib anaqahum. Pancung mereka. Itu usulan sebahagian sahabat. Khalifah Ali sakitun fil qawmi. Khalifah Ali diam saja, tengok dulu, wait and see, tengok, baru nanti ngomong segala macam. Faqali Ali. Kemudian Khalifah Umar tanya Khalifah Ali, "Mata roh, pendapat kau apa wahai Ali?" Nah, jadi ditanya Khalifah Umar, "Pendapatmu apa wahai Ali?" Kata Ali, "Ara, pendapatku." Ara yuri. Uri, pendapat aku, kata Khalifah Ali, "Mada tara?" Mada tara? Bukan. Mataro, apa pendapatmu hai Ali? Qala, ara, pendapatku, antas tatibahum. Suruh orang itu bertaubat. Falam yatubu fadmanaqhum. Kalau enggak mau taubat baru pancung. Wa intabu, kalau mereka taubat fatribhum samanina jalatan. Pukul orang tu, cambuk. Sebanyak 80 kali cambuk. Fastatabahum. Khalifah Umar minta mereka bertaubat, fatabu, mereka pun bertaubat. Fadaraba samina jalatan. Mereka dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Jangan cambuk, tek 80 kali. Itulah fatwa yang berlaku sampai sekarang bahwa orang minum khamar dicambuk 80 kali. Ikrimah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika ayat yang menjelaskan pengharaman khamar itu turun, khamar dilarang. Jadi sebelum dilarang sahabat-sahabat minum khamar. Kemudian kan ada yang meninggal, ada yang terus hidup. Lantas ketika ayat minum khamar, ayat pengharaman minum khamar turun, sahabat yang masih hidup bertanya, qalu fa kaifa ikhwanul ladzina matu? Macam mana hukumnya sahabat-sahabat kita yang sudah lebih dulu mati, wa hum yashribunaha?
Sedangkan mereka dulu minum khamar. Waktu itu belum turun ayat pengharaman. Barulah turun ayat tadi. Bahwa orang beriman dan beramal soleh tidak berdosa terkait apa yang mereka makan. Artinya la ismun 'alal ladzina syaribu qabla tahrim. Tiada dosa atas orang yang minum khamar sebelum minum khamar itu diharamkan atau dilarang. Barulah ayat itu berlaku. Jadi ayat ini berlaku terhadap orang yang minum khamar sebelum dia dilarang, diharamkan. Lah bagaimana sekarang? Dia berdosa. Kecuali dia tak tahu bahwa ini khamar. Dia tahu khamar itu haram. Tapi tak tahu dia ini khamar, tak berdosa. Atau macam sekarang, saking jauhnya agama ini, dia sama sekali memang tak tahu bahwasanya khamar itu haram. Dia dimaafkan. Dia maaf. Macam kita yang dah tahu-tahu ni tak bisa pakai alasan ini. Okey. Kita lanjutkan. Babuz zajri 'anil kadhibi. Larangan tipu bohong dusta. Kan? Kita singkatkan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Alaikum bisidqi." Jujur kalian, kata Rasulullah. Dah, Rasul bilang gitu selesailah itu. Enggak ada lagi yang lain. Jujur kalian. Jujur itu membawa kepada kebajikan. Kebajikan membawa surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan dia bertindak jujur sampai ditulis nanti di sisi Allah siddiq. Orang jujur. Jujur. Jauhi kalian dusta itu. Tipu-tipu. Jauhi. Dusta tipu itu membawa kepada durhaka. Durhaka membawa kepada neraka. Orang yang senantiasa menipu dan bertindak tipu. Sampai akhirnya nanti ditulis dia di sisi Allah. Penipu. Tukang tipu. Ya. Seterusnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ikhtabirul munafiqa bisalasin." Kalian tes untuk tahu orang itu munafik atau tidak. Caranya 3. Idza hadatsa kadzab. Idza haddasa kadzab. Kalau cerita tipu aja. Itu yang udah jadi aksioma dalam hidup. Cakap bisa bertambah, duit berkurang. Kalau cerita bukan tentang padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Coba ada. Itu kombur malotuk. Idza haddasa kadzaba. Kalau cerita kan tipu saja. Wa idza wa'ada akhlafa. Janji tak ditepati. Janji bukan tanggung. Begini, begitu. Tapi tak satu pun ditepati. Idza ahada ghadara. Dipercaya, berkhianat. Kita tak boleh tunjuk hidung. Kita sendirilah. Macam mana kita ke istri, ke anak. Jangan-jangan sifat itu pun ada sama kita. Kalau ada, bersihkan. Seterusnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah Ta'ala menurunkan ayat terkait hal ini. Ya. Itu nanti lihat surat At-Taubah, surat 75-77. Ayat ini jelaskannya begini. Ada orang-orang yang berjanji dia kalau diberikan kesempatan, dia akan bersedekah. Tentu yang dimaksud kesempatannya kelapangan harta. Dia akan bersedekah. Tapi begitu Allah berikan kesempatan lapang harta dia, bakhilu. Mereka pelit, bakhil. Mereka berpaling. Mereka inilah disebut para pendusta. Kita ni hati-hati jemaah, jangan dusta. Aku kenapa? Kalau ada aku di situ, aku bantu kau, terus terang aja. Enggak tega juga awak nengok kau. Pasal dia ada situ, cak dia. Hati-hati. Maka saya bilang diam. Karena kalau kita cakap dan enggak sesuai, itu lebih berat daripada enggak cakap enggak sesuai. Itu jemaah. Kita harus nolong dia, tapi kita enggak tolong. Kita enggak bilang apa-apa. Ya walaupun ini salah, masih lebih ringan daripada macam tadi. Dan dia masih kan? Aku kalau lapanglah rezeki aku, ya Allah. Salah.
ku beli untuk masjid ni, tahap apalah, entah karpen, entah apa. Ini awak pun makan nyamping. Belakang lapang dah. Macam mana? Bukan awak tak mau beli, masih dah tak perlu lagi. Ini bangsa awak labu tu. Ini bangsa awak labu. Kan dulu niat awak mau beli ikan ini ya pula, ini udah ada. Jadi uang ni pun awak alihkanlah untuk yang lain. Enggak dialihkannya juga. Ini At-Taubah surah 9 ayat 75 77. Seterusnya dari Imam Malik, annahu balaghu annahu qila li Luqman al-Hakimi. Sampai kisah kepada Imam Malik bahwa ditanya orang kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dia orang Ethiopia hitam legam. Tapi Islam tak tengok kulit, Islam tengok kebaikan, kejujuran, ketulusan, kemurnian jiwa. Sampai ulama kata, ulama sepakat dia ni wali kekasih Allah. Tapi ulama khilaf, apakah beliau ini nabi atau bukan? Itu khilaf. Sampai dalam Al-Quran salah satu nama surat, nama beliau. Surat Luqman. Ini orang Afrika. Beliau kekasih Allah. Ditanyalah oleh orang kepada beliau. Ma balagha bika. Ma balagha bika. Ma turo. Apa yang membuat kau sampai kepada sesuatu yang dapat dilihat kau begini nih? Mudahnya, apa yang kau buat sehingga kau bisa begitu mulia di sisi Allah Ta'ala? Dia jawab, sidqul hadis. Kalau cakap jujur. Itu saya. Sidqul hadis. Jujur kalau cakap. Wadaul amanah. Amanah ditunaikan. Wa tarku ma la ya'nihi. Meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat. Dah, jelas. Cakap jujur. Ya mah. Ini kan? Amanah tunaikan. Ini amanah tak tunaikan. Kemudian apa yang tak bermanfaat tak dikerjakan. Manfaat itu dalam agama maksudnya pahala. Itulah membuat aku sampai di sisi Allah Ta'ala begini. Kan saya rasa ini bukan hal yang sulit ini kan. Jujur, amanah, kemudian tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jamaah. Ya. Seterusnya dari Imam Malik juga, Imam Malik bin Anas, dari Sofwan bin Muslim. Sofwan bin Muslim mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabanan? Ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin menjadi pengecut? Jawab Rasulullah, ya, bisa aja orang muslim pengecut. Orang mukmin pengecut. Tanya lagi. Ayakunul mu'minu bakhilan? Apakah orang mukmin mungkin menjadi orang bakhil, pelit, kedekut? Kalau na'am ya, kata Rasulullah. Tanya lagi kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu kazzaban? Mungkinkah orang mukmin menjadi penipu? Qala lah. Enggak, kata Rasulullah. Rasulullah bilang, orang mukmin saja takut, bisa aja pelit, tapi nipu tak akan. Orang mukmin tak akan nipu. Awak hari-hari nipu. Tanya, mukminkah gitu? Kan? Mukmin, tapi mungkin tidak sempurna. Hari-hari nipu. Jangan nipu. Ya. Dah, kita teruskan. Dari Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad bersabda, jaminkan diri kalian kepadaku 6 perkara. Ku jamin untuk kalian surga. Kata Rasulullah. Jaminkan diri kalian 6 perkara. Garansinya surga. 1. Usduqu idza hadastum. Jujur kalau cakap. Kalau cakap, kalau cerita itu jujur. Awak bukan apa, kalau dah untuk ngaji nih, tak suruh duduk di rumah kalau tak ngaji. 6.000 kali ngaji, hadir cuma 3 kali. Coba tu. Kan? Hati-hati jemaah. Janganlah salah cakap. Aku kalau ada duit sedekah, ada duit tak sedekah juga. Kan? Jemaah, hati-hati. Cerita jujur, kata Rasulullah. Kedua, antum. Kalau berjanji penuhi janji, enggak bisa jangan cakap. Jangan janji. Jemaah. Kalau berjanji, penuhi. Wa idza tumintum. Kalau kalian dipercaya orang, amanah itu diwujudkan. Karena orang percaya sama kita. Wahfadhu furujakum, kelamin dijaga. Ghaddu absarakum, pandangan ditundukkan. Kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Apa maksud yang 6 ini? Syekh Abu Lis As-Samarqandi mengajarkan kita.
Qala al-faqih, kata Syekh Abu Lith As-Samarkandi, Rasulullah mengumpulkan kumpulan kebaikan pada 6 ini. Satu, jujur bila bicara. Apa maksudnya? Faqad dakhala fi kalimat tauhid ghairuha. Masuk di dalam ini adalah kalimat tauhid, yaitu syahadat. Maka kalau kita mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, jujur kita bahwasanya Allah memang Tuhan. Kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah itu adalah Rasulullah, jujur kita bahwa memang Rasulullah itulah tauladan kita. Tapi kan ini kita tidak. Rasul kata begini, kita kata begitu. Rasul buat begini, kita buat begitu. Lantas pakai alasan, belum sanggup lagi awak. Belum sanggup apa enggak mau? Yani idza syahida la ilaha illallah yakunu qauluhu shadiqan min nafsi wa yakunu shadiqan fi halat nas. Kalau dia meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, maka jujurlah dia terhadap dirinya sendiri, jujurlah waktu dia cerita kepada orang lain. Karena Allah Ta'ala tengok kita. Jadi asyhad itu maknanya aku yakin. Tapi kita diartikan aku bersaksi. Kita Arab Melayu kalau ngaji tauhid, waktu bab syahadat itu diterangkan. Makna asyhadu adalah aku yakin. Jamaah. Ya, baik. Kata Syekh Abu Lith Samarkandi berikutnya, penuhilah janji kalau berjanji. Maksudnya janji itu ada dua, antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Jadi janji kita dengan Allah, janji dengan sesama manusia. Adapun janji kita dengan Allah Ta'ala, fa'an yusbit ala imanihi ilal maut. Dia wajib meneguhkan imannya sampai mati. Tapi sebagai kalimat, kalau Allah cabut awak pula iman, macam mana? Oh, bukan itu urusan. Jaga, buat pagar. Ayam tu dah ada kandang bagus dia. Tapi buatkan pagar yang kuat. Sehingga kalaupun dia keluar dari kandang, tak keluar dari pagar. Ini awak, iman awak berpagar tidak, berkandang pun tidak. Macam mana lagi? Itulah janji kalian dengan Allah. Adapun janji kalian dengan kalian, fahuwa an yafiya bi jami ma wa'adahu. Penuhi janji kalian sama manusia. Kalau nggak sanggup bilang. Jadi besok datang. Jadi janji tidak? Janji. Awak tunggu dia sampai 2-3 jam tak datang. Aniaya, dosa. Ini kita nih udah dosa pakai insyaallah pula. Padahal tak mau datang. Bilang aja lah. Tak tahu, belum tahu lagi. Kalau bisa datang, tidak. Oh datang awak, insyaallah. Tak datang deh. Kan? Dosa. Oh, itu dah tipunya berat. Oleh kerana bukan hanya nipu sama orang, tapi pakai kalimat insyaallah pula. Khianat. Ya. Kemudian kata Syekh Abu Lith Samarkandi, tunaikan amanah. Amanah itu dua pula. Satu antara manusia dengan Allah, yang satu lagi manusia dengan manusia. Amanah antara manusia dengan Allah itulah kefarduan yang Allah fardukan kepada manusia. Itu amanah Allah. Wajib yu'addiyaha fi waktiha. Tunaikan amanah itu pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat memberikan keperluan kita. Itu nggak pernah terlambat. Barang sepersemilir detik pun itu tidak pernah terlambat memenuhi keperluan kita. Sebab kalau terlambat, ini alam akan binasa. Seluruhnya binasa. Karena ini semua sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa orang sekarang sesuai dengan schedule Allah Ta'ala. Jadi kalau lambat sikit, sepersemilir ini rusak alam ini. Matahari mestinya terbit, tak terbit. Macam mana bulan, bintang, seterusnya. Jadi nggak mungkin terlambat. Nah, ketika Tuhan memenuhi keperluan kita yang tidak pernah terlambat, tetahunya kita tidak memenuhi perintah Tuhan. Berarti kita tidak memenuhi amanah yang Allah berikan kepada kita. Adapun manusia, antara kau dengan manusia, ammal amanatul lati bainahu wa bainan nas, antaranya orang itu dengan manusia, apa dia? Misal, orang itu mempercayakan hartanya atau ucapannya atau lain daripada itulah kepada kita, wajib memenuhi amanah itu. Ini tolong jagakan ya. Awak jagakan. Tahu-tahu barang tadi hilang. Kan gitu sekarang, hampir rata. Maka susah mencari orang yang bisa dipercaya itu. Jagalah jamaah. Atau cakap dia, jangan kau bilang-bilang nih ya. Itu kan berarti percaya dia sama kita. Ini tidak awak bocorkan. Bilang pula sama orang lain, jangan bilang-bilang kau. Yang itu pula sama lain, jangan bilang-bilang. Jangan bilang, kesudahan semua bilang-bilang.
Semua tu. Coba dulu. Yang lebih ngeri, pano di selangkangan paha awak, orang pun tahu. Kan ngeri ni dah. Coba dulu. Itulah ngerinya kita ini. Tak menjaga amanah. Kemudian jaga kelamin itu maksudnya dua. Satu, nifadhu farajan al-haram wa syubhati. Jaga kelamin dari berbuat yang haram dan syubhat. Nah, yang haram dah jelas lah, zina apa segala macam. Syubhat yang memungkinkan itu. Jaga. Yang kedua, nifadhu hatta la yaqa'a basaru ahadin alaihi. Yang kedua, jaga kelamin. Tadi nomor satu, kita tak melakukan. Yang kedua, jaga kelamin. Maksudnya, jangan memancing orang menengok aurat kita. Itu maksudnya. Jadi, bahwa dia menjaga kelaminnya sehingga tidaklah pandangan seseorang menengok dia. Itu dijaga. Ini awak tak nengok yang lain, tapi orang nengok awak. Ini baru istri abang, mantap. Nah, apa bang? Tadi waktu tempat undangan rame orang nengok kau nyanyi itu. Suka kali abang. Ini baru perhatian, pusat perhatian, mantap katanya. Ini suami dayus nih. Tak cemburu dia istri ditengok orang. Bangga pula, senang lagi dia. Lain kali gitu lagi. Makanya bilang tadi, undangan jangan pakai jilbab apa macam tadi. Sedap, mantap. Awak nengoknya. Tengok. Selesailah sudah. Kan? Awak gitu juga. Jangan. Jadi menjaga kelamin itu kita ke orang maupun orang ke kita. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la'anallahu an-nadhira wal mandhura ilaihi. Allah murka kepada yang nengok dan yang ditengok. Ya, Allah murka kepada yang menengok dan yang ditengok. Walaupun isinya bagus, tetapi dalam salah seorang sanadnya itu ada bernama Ishaq bin Najih al-Mulati. Ishaq bin Najih al-Mulati. Imam Ahmad mengatakan, beliau ini akzabun nas, manusia paling penipu. Yahya mengatakan, ma'ruf bil kadhibi. Orang ini dikenal sebagai tukang tipu. Dikenal sebagai pendusta. Wawat il hadis, dan suka membuat-buat hadis palsu. Al-Fallas mengatakan, karena abang hadis surahan. Orang ini yang bernama Ishaq bin Najih al-Mulati jelas suka sekali membuat hadis palsu. Yada'ul haditha, dia buat hadis palsu surahan, jelas. Walaupun ini hadisnya berdasarkan penjelasan para ahli bahwa salah seorang perawinya, salah seorang sanadnya adalah pendusta, sehingga tidak pantas hadis ini dijadikan sandaran. Tetapi isinya dapat dijadikan bahan renungan. Ya. Maka wajib orang muslim menjaga dirinya ketika buang air besar, ketika istinja, supaya dia tidak menengok benda yang tidak halal ditengok, laki maupun perempuan. Makanya dalam hukum fikih, kita nengok kelamin kita itu pun hukumnya makruh. Tak sampai haram. Jamaah ya, diusahakanlah. Kemudian apa yang dimaksud dengan jaga pandangan? Kata Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi, jaga pandanganmu dari menengok aurat orang lain. Kan? Dari menengok yang bohai-bohai. Kan? Situ apa terjemahnya? Kecantikan. Keelokan perempuan. Tidaklah bohai terjemahkan situ. Itu kan bahasa kita. Jangan tengok-tengok. Yang tak halal dia tengok. Jangan tengok-tengok. Kalau tengok lain halal. Ini kan? Dan jangan tengok-tengok dunia ini dengan penuh keinginan. Ingin ini. Itu bisa lalai. Jamaah ya. Sebagaimana firman Allah surah Thaha ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bi azwajin minhum zahrata hayatid dunya linafsinahum fi. Jangan kau panjangkan pandanganmu kepada benda-benda yang kami buat senang kelompok-kelompok mereka. Itu sebagai perhiasan hidup dunia. Karena kami sedang menguji mereka. Ini berbahaya. Jamaah, hati-hati sekali. Ya. Tapi ingat, saya pernah sampaikan kepada kita, jadikan semua itu untuk hasilkan pahala. Itu tak ada masalah.
Oke. Kemudian kufu aydiyakum, tahan tangan kalian. Maksudnya dari yang haram, baik harta maupun yang lain. Jangan tangan ini membuat sesuatu yang haram. Apa sajalah. Baik haram bendanya maupun haram cara. Haram benda, jangan tangan ini dipanjangkan, dijulurkan kepada benda-benda yang haram. Atau benda itu tak haram, tapi caranya haram. Contoh, silap orang kita ambil, kasih ke kawan. Dan dia bingung. Siapa yang mau dituduh? Nampaknya macam awak yang ambil, tapi benda tak ada, kawan dah. Ini tangan menggunakan haram, tak boleh. Kalau cara sekarang, ngetik di handphone, buat status lah, buat apa, itu kalau membuat terjadi perpecahan, kebencian dan seterusnya, itu haram, tak boleh. Ya. Dari Hudzaifah Al-Yamani, dia mengatakan, pada masa Rasulullah ada orang yang bercakap satu perkataan saja, itu sudah disebut dia munafik. Yang aku ngeri, kata Hudzaifah bin Yaman, wa inilah sama'uha min ahadikum fil yawmi asyar marrat. Sekarang ni ku dengar cakap yang sekali diucapkan orang tu masa Rasulullah, sekarang dah kena ku dengar pula sampai 10 kali. Yani ana rajul kana yakdzibu kana rajul ala nifaqi. Jadi masa Rasulullah sekali aja diucap, itu sudah disebut munafik. Sekarang ni ku tengok dah puluhan kali ku dengar dari satu orang. Mana itu? Tipu. Dusta. Kita dah biasa tu sebut dusta tu dah biasa kali. Kepada anak, kepada cucu kita, suka dusta. Suka kali dusta. Itu dah berapa kali kita sebutkan. Tak capek dibilang, capek. Capek dibilang, tak capek. Apa kabar bang? Sehat? Sehat. Padahal sakit. Itu ada. Cuma memang ada di masyarakat kalau bilang sakit nanti, usil orang. Mau tahu orang pula apa sakit awak. Jadi supaya jangan ibu jangan apa kabar, sehat, sakit. Doakan yang baik-baik. Itu udah. Awak sakit bilang sehat. Kalau masyarakat kita dengan ilmu bilang sakit, dia akan doakan tuh mudah-mudahan sehatlah, sembuh. Kalau sekarang sakit, dia tanya sakit apa? Panjang kali itu. Bukan dia mau doakan awak sakit. La ilaha illallah, sakit. Ya Allah, macam mana kau ni dah berobat sana sini. Mudah-mudahan sehatlah kau. Tahu gitu. Dia mau tahu awak sakit apa untuk bahan cerita. Tapi akibatnya kita nipu pula. Sakit kita bilang sehat. Makanya jalan keluarnya minta doa. Doakanlah apa-apa yang baik untuk aku. Dah, itu aja. Jangan nipu. Wajib orang muslim mencegah, membentengi, merintangi dirinya dari tanda-tanda yang membuat orang menjadi orang munafik. Fa innar rajula idza ta'awwada al-kadhib. Orang itu kalau dah biasa nipu, maka tertulis dia di sisi Allah sebagai munafik. Wa yakun wizruhu wa wizru man iqtada bihi. Dia berdosa, orang yang niru dia pun dia tanggung dosanya. Si A buat dosa, si B niru si A, maka si B pun berdosa. Ya, dosa si B meniru perbuatan ini, dosa perbuatan si B nggak ditanggung si A. Yang ditanggung si A adalah inspirasi si B dari si A. Itu yang ditanggung oleh si A. Jadi jangan dikira kalau si B niru buat dosa si A, semua dosa ditanggung si A. Tidak. Si B perbuatan dosa itu dia tanggung. Tapi karena inspirasi datang dari si A, inspirasi itu kena juga si A. Si C niru si B. Maka si B kena inspirasi atas dosa si C. Si A nanggung inspirasi dari B dari C. Begitu terus. Maka buat yang baik-baik. Kalau orang tiru awak udah tidur di dalam kubur, transfer tetap jalan. Buat aja yang baik-baik. Ya. Kalau buat yang buruk-buruk, hajab kali nanti itu memutuskannya. Ya. Nah. Abu Mansur bin Abdul Al-Faradi di Samarkandi menceritakan dengan sanad dari Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub mengatakan, Rasulullah kalau sembahyang pagi, maksudnya sembahyang subuh,
Aqbal alaina biwajhil karim. Dia tengok kami itu dengan wajahnya yang mulia. Oh, senanglah awak ya. Ini panjang kali nih. Ini panjang kali. Rasulullah salat pagi, salat subuh, dia menghadap wajahnya kemari. Bila sudah menghadap kami lah. Bila sudah selesai, Rasulullah tanya, tadi malam ada yang mimpi apa? Kira ada mimpi apa tadi malam? Ada mimpi apa? Ada mimpi apa? Fayaqussu ya. Alaihi masyaallah an yaqussa fi rih alaihi. Ya. Maka yang mimpi ceritalah kepada Rasulullah apa yang dimimpikan. Sekali pagi dia mimpi, Rasulullah hadap kami lagi habis subuh, dia tanya, "Hara ahadun minkum laita ru'yan?" Ada mimpi kalian? Mimpi apa? Mimpi malam nih. Segala macam kan. Kami jawab, "Enggak ada ya Rasulullah." Aku tadi malam mimpi, kata Rasulullah. Aku tadi malam mimpi, ada dua makhluk datang kepada aku. Dua-dua membawa tangan aku. Dipegang orang tu dua-dua tangan aku, kata orang tu, "Ayo ikut aku." Fanfalik. Ayo ikut kami, pergi. Aku pun ikutlah. Fantalak tu mahuk. Lantas mereka membawa ke satu tempat yang rata, datar, tak ada apa-apa, nampak itu semua. Nampak kami lah ada dua orang. Kami datang ada dua orang, satu orangnya berbaring, satu berdiri. Berdiri membawa batu. Batu besar tu dipukulkannya kepada yang berbaring. Hancur kepala yang berbaring tu. Batu pun menggelinding. Oleh orang yang memukul, diambil lagi batu itu, diambil, diikuti gelinding bola, diambil, pukulnya lagi. Begitu terus. Bagus kepala orang yang baring, pukul lagi. Hancur, pukul lagi. Hancur, pukul lagi. Satu. Lantas kata Rasulullah, aku tanya, Subhanallah maha suci. Apa ini? Rasulullah tanya kepada dua malaikat tadi. Itu malaikat, dua malaikat. Dua-dua tak jawab. Cuma dua-duanya bilang, "Intalik, ayo ikut lagi sama aku yuk." Aku pun ikutlah. Sampai kami jumpa ada orang yang tidur terlentang. Dekat dia ada orang berdiri membawa cambuk terbuat dari besi. Tongkat besi. Ternyata orang ini dia udah koyak mulutnya. Yang bawah koyak sampai belakang, dari hidung juga sampai ke tengkuknya koyak. Balik sana, balik sini, balik. Begitu terus. Fala yamhu minhu, tak siap-siap. Dengan tongkat tu dikoyak mulut dia. Hatta yasihal janibul awal kama kana. Fayaudu ilaihi. Fayaudu ilaihi. Begitu terus. Bagus koyak lagi, bagus koyak lagi. Aku tanya kepada dua yang bawa aku, "Maha suci Allah, apa ini?" Dua-dua bilang, "Ayo ikut aja." Aku dibawa lagi. Aku pun pergi. Datanglah kami kepada satu bangunan. Atas bangunan tu macam tanur itu gini jemaah. Tahu tempat masak besi yang besar atas tu? Tungku besar. Atasnya aku tengok macam gitu. Tapi bawahnya aku tengok luas sekali. Aku tengok ternyata di dalam tungku yang besar, di dalam bangunan yang besar itu aku tengok ada laki perempuan telanjang. Rame. Faidahum ya'tihim lahabun min asfala minhum, dari bawah menyala api. Apabila api membesar, mereka pun terangkat oleh api tadi ke atas, hampir-hampir keluar. Bila api padam, mereka ke bawah balik. Api besar ke atas balik, macam-macam mau keluar, padam ke bawah balik. Begitu terus. Mereka pun menjerit. Aku bilang, Subhanallah, siapa mereka ini? Yang dua tadi tak jawab. Orang tu bawa lagi aku. Kami pun datang ke satu tempat sungai besar, lebar. Sungai yang lebar. Airnya merah macam darah. Nampaklah di dalam itu, di sungai itu orang berenang. Tetapi di tepi sungai ada orang yang sudah mengumpulkan batu demikian banyak. Si laki yang berenang tadi bila sampai di tepi, dia pun membuka mulutnya, mengunyah bebatuan tadi, kemudian pergi berenang balik. Begitulah kira-kira jemaah. Kan? Subhanallah, apa ini? Yang dua tadi tak jawab lagi. Kemudian kami datangi pula, nampak seorang lelaki. Kalau di sini rajulun, satu sosok, tak mesti dah laki-laki, penampilannya jelek kali. Ibarat kita kalau badan kita jelek, nengok di kaca, tak suka kita nengok badan kita tu. Begitulah dia. Dikitari dia ada api yang besar, dia hembus, dia nyalakan, dia hidupkan api tadi. Heran juga Rasulullah. Subhanallah, apa ini? Kata malaikat, malaikat tak jawab.
Bawanya lagi aku datang. Sampai kepada satu kebun atau taman. Di situ ada berbagai aneka buah-buahan musim semi. Faida baina hadzaraini rajulun tawil. Di antara taman-taman itu ada seseorang yang postur tubuhnya tinggi. Di sekitarnya ada banyak anak-anak. Tak pernah sebanyak ini aku tengok. Kata Rasulullah. Cerita waktu subuh tadi. Aku bilang, subhanallah, apa ini? Dua-dua tak jawab lagi. Mereka giring aku. Sampailah kami kepada satu pohon besar. Mungkin sudah diterjemahkan pohon beringin. Pohon besar. Tak pernah ku tengok ada pohon sebesar dan sebagus seindah ini. Kami pun naik. Ternyata begitu naik kami sampai ke satu kota. Yang kota itu terbuat bahan-bahannya dari emas dan perak. Kami minta agar pintu kota dibuka. Cara dulu kota kan di dalam benteng. Cara sekarang masih ada itu. Itulah apa? Batas kota itu. Selamat datang, selamat jalan. Gapura. Gapura itu bahasa Arab. Ghafura. Allah Maha Ampun. Cerita Sunan Kalijaga panjang jamaah, itu kan. Masih ada sebetulnya itu gapura. Tapi kalau dulu itu macam itulah pintu. Kami pun minta bukakan pintu. Dibuka. Kami masuk satu tempat, ada satu rumah. Begitu masuk, kedua kawanku tadi dikeluarkannya aku. Dimasukkannya pula ke rumah yang lebih bagus, lebih hebat dari rumah pertama aku masuk. Pandangan mataku pun nengok ke atas. Ternyata di atas nampakku pula istana putih. Yang seperti kalau kita nengok awan putih. Keduanya kawanku bilang, ini tempat kau. Aku tanya, aku boleh masuk? Oh, sekarang jangan. Tapi kau pasti masuk. Qultu. Aku pun heran. Mimpi yang ajib ini. Fama hadzal ladzi ra'aituhum. Apa yang kulihat itu? Dijelaskan Rasulullah. Yang pertama tadi, yang satu dipukul-pukul, yang satu memukul, yang satu dipukul. Kata Rasulullah, itulah orang yang mengerti Al-Quran, tapi belakangan dia tak open lagi kepada Al-Quran dan sampai dia tinggalkan sembahyang 5 waktu karena lebih penting dia tidur. Wa yanamu 'anis sholatil maktubah. Ini mau hati-hati nih. Itu nomor satu, tak penting lagi sama dia Al-Quran nih. Dilepasnya sampai dia pun tak lagi mengerjakan sholat. Yang kedua, orang yang mulutnya sampai ke tengkuk koyak itu, nanti begitu kan, yang mulutnya koyak sampai ke tengkuk, atas hidungnya koyak sampai ke tengkuk, itulah orang yang keluar dari rumah, kerjanya nipu. Bohong aja kerjanya. Fatablughul afaq. Sampai kemana-mana kerjanya nipu saja. Orang yang dilihat di dalam tanur, di dalam wadah tadi itu, tempat masak besi itu, itulah para pezina, kata Rasulullah, laki maupun perempuan. Yang berenang di sungai merah itu macam darah, itulah pemakan riba. Orang yang nampak tadi itu api di sekitar dia, itulah malaikat Malik, penjaga neraka, khazinun nar, penjaga neraka. Adapun orang yang nampak tinggi tadi di sekitarnya banyak anak-anak di kebun, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang di sekitar itu siapa itu? Itulah anak-anak yang sudah meninggal, belum baligh. Ya. Adapun rumah pertama yang kumasuki, kemudian dikeluarkan aku lagi, masukkan lagi satu rumah pertama yang kumasuki, itulah rumah khusus untuk seluruh orang-orang beriman. Sedangkan rumah kedua, itulah rumah untuk orang-orang yang mati syahid. Aku Jibril dan ini Mikail. Kata dua tadi itu. Kan, jamaah. Lantas ketika Rasul menjelaskan ini, sahabat bertanya, macam mana anak-anak orang musyrik yang ayah mak mereka musyrik, non-muslim? Rasulullah jawab, anak-anak orang musyrik mereka pun berada di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitupun, ayo jangan putuskan dulu. Kata ulama terkait anak-anak orang non-muslim, akhbarun mukhtalifatun, ada hadis yang cukup banyak tentang itu. Qala ba'dum, sebagian ulama mengatakan yakununa khadaman di ahli jannah. Mereka menjadi pembantu para orang yang mengisi surga. Bahasa kita, mereka pembantu pengisi surga. Sebagian mengatakan mereka berada di dalam neraka.
Wallahu ta'ala alam. Jadi terkena anak-anak non-muslim yang meninggal sebelum balik, 3 pendapat. 1, mereka masuk surga. 2, mereka masuk neraka. 3, ulama mengatakan tawakuf, artinya no comment, serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada satu tempat di akhirat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Begitupun mereka-mereka yang ada di A'raf ini, akhirnya kata para ulama, dimasukkan ke dalam surga. Hati-hati, jangan nanti kita keluar, anak kafir masuk neraka. Belum tentu, ulama juga tak sepakat semua. Karena mereka pun belum balik. Kalau gitu macam mana? Serah kepada Allah Ta'ala di akhirat. Yang penting macam kita yang sudah dapat hidayah ini, kasihkan kandang, buatkan pagar yang kokoh, kuat. Kata Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi, kata beliau, kita singkatkan sanadnya, dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, sebenar-benar perkataan adalah firman Allah. Semulia-mulia perkataan adalah zikrullah. Seburuk-buruk buta adalah buta hati. Harta yang sedikit tapi cukup itu lebih bagus daripada banyak tapi melalaikan. Hati-hati nih jemaah. Sikit tapi cukup. Bagus tuh. Lebih bagus, lebih baik dari banyak tapi lalai. Dulu seringkali hadir di Masjid Al-Hidayah. Sekarang dah tak tentu lagi dah. Sibuk sana, sibuk sini. Kapan masuk hidayah balik? Bila macam-macam lah sudah terjadi. Na'udzubillah ya Allah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan pada hari kiamat. Sebagus-bagus kaya adalah kaya hati. Sebagus-bagus bekal adalah takwa. Khamar itu adalah kumpulan dosa. Perempuan adalah perangkap syaitan. Masa muda, kalau tak pandai-pandai kita memanfaatkannya, itu adalah salah satu bentuk kegilaan. Orang gila itu kan nggak tahu apa-apa, nggak ingat apa-apa. Masa muda itu kita biasa tak ingat apa-apa. Kalau tak pandai memanfaatkannya. Seburuk-buruk usaha adalah riba. Sebesar-besar dosa adalah lidah pendusta. Seterusnya jemaah. Sikit lagi ya. Hadis Rasulullah dari Sufyan bin Abi Husain. Sampailah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, tipu ni tak ada bagus-bagusnya kecuali pada 3. Satu, perang. Itulah dapat pelajaran di masyarakat. Nipu untuk baik. Padahal tak ada nipu untuk baik. Nipu dalam perang itu, lianal harba khid'atun. Karena perang itu adalah strategi. Jadi maksudnya nipu di sini adalah strategi. Takkan mungkin orang perang jujur. Pasukan kami sini, serang sini. Kan nggak mungkin. Pernah nonton film Naga Bonar? Yang awal-awal dulu kali lah. Ditanya Belanda, di mana pasukan kalian? Tup, tunjuknya sembarang. Orang dia buta huruf. Mana tahu-tahu dia asal tunjuk aja dia. Ada dulu. Belanda heran, nggak mungkin sini. Gitu. Tapi ini jenderal. Medan Pematang Siantar. Kan itu pangkatnya. Coba dulu jamaah. Mayor. Coba dulu. Jadi perang itu tak mungkin lah. Sejumlah pasukan di sini kami enggak mungkin. Jadi itu dimaksud strategi. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, ar-rajulu yasluhu baina ini, orang yang mendamaikan antara 2 orang. Ini pun masuk strategi. Tapi orang ambilnya tipu. Ku tengok, kau berkelahi kau sama dia. Sejak setahun ku tengok, enggak akur-akur kalian. Ku tengok dia, aduh, kasihan kali ya. Yang kasihan awak nengok dia, kita tak mana-mana. Ini pun sama, awak bilang sama dia. Kau udah sama dia, enggak bagurin dulu ke masjid sama. Ku tengok dia, aduh, kalau ke masjid tuh selalu di sana-sana sembahyang. Ya memang sana-sana dia sembahyang, mana nipu awak, kan? Bagus kalian dekat-dekat lah balik. Itulah yang dimaksud strategi. Tapi di masyarakat ada pula pemahaman boleh nipu untuk baik. Ini macam mana jalan ceritanya? Yang ketiga, Rasul baina bihi baina wa baina imraatihi, mendamaikan antara laki istri yang berkelahi. Suami istri, laki bini berkelahi. Boleh lah. Tapi bukan nipu maksud dia. Strategi mendamaikan balik. Awak tengok kakak tu bang, dah tak tentu lagi mukanya awak tengok. Memang tak tentu lah pula lagi kan. Sekali mukanya tentu ke timur, sekali ke barat, sekali ke selatan, sekali ke utara.
Datang awak ke bini dia. Abang tu pun awak tengok kak lah. Makan tah macam mana awak tengok. Sekali awak tengok di kedai, sekali sini. Betul lah pula kan. Baguslah. Satu lagi ke ama abang kan. Aduh, kan sedap. Itu maksud dia. Ini sampai tertanam kuat di hati. Nipu untuk baik. Boleh. Kesudah nasi tipu aja kerja awak. Ini tak betul jamaah ya. Dah. Diriwayatkan dari sebahagian tabi'in. Tabi'in artinya berjumpa sahabat beriman kepada Rasul meninggal dalam keadaan beriman. Dia mengatakan, ketahuilah oleh kalian, yakinlah kalian bahwa jujur itu adalah perhiasan para kekasih Allah. Sedangkan tipu bohong tanda orang-orang celaka. Jelas sebagaimana disebutkan Al-Quran, surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Inilah hari ketika kejujuran mereka bermanfaat untuk mereka. Surah At-Taubah 119. Wahai orang-orang beriman, hati-hati kalian melanggar hukum Allah. Jadikanlah diri kalian masuk dalam kelompok bersama orang-orang yang benar. Saya mengartikannya jujur. Jamaah, ya. Jadi benar-benar itu semua diartikan jujur. Karena lebih menggigit arti jujur daripada benar. Kemudian di ayat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33. Waladzi ja'a sidqi, yang mereka jujur. Wasaddaqa bihi ulaika, dan jujur. Wasaddaqa bihi ulaika, mereka pun membenarkan dia. Dia jujur, orang membenarkan dia. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Untuk mereka, apapun yang mereka inginkan, mereka dapat dari sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mencela, memurkai orang-orang penipu. Di antaranya surah Az-Zariyat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal kharrasun, artinya lu'inal kadzabun. Dimurkai para penipu, pendusta. As-Saff ayat 7. Siapa yang lebih kejam, lebih bengis, lebih zalim, lebih aniaya berbanding orang-orang yang mereka menipu atas nama Allah Ta'ala? Pakai insyaAllah. Jelas ayatnya. Jemaah yang megang kitab jelas, tengok itu. Mereka memanglah ayat ini turun terkait orang yang mengatakan sesuatu pada Allah tak bilang begitu. Mereka kata Allah bilang begitu, padahal tidak. Tetapi ayat ini bisa kita pakai ke kita sekarang. Bila kita menipu, pakai jika dikehendaki Allah. Padahal hati sendiri dah tak mau dah. Ini hati-hati. Wahwa yud'a ilal Islam. Padahal mereka diajak masuk ke dalam agama Islam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim, aniaya, menggelapkan, menyiksa, membohongi dirinya sendiri. Inilah pertemuan kita hari ini. InsyaAllah akan datang cerita tentang ghibah. Gosip. Digosok makin sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.